Pemirsa, kembali bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Hari ini bersama Gus Ahmad. Bob, ada yang ditanya nggak? Mumpung ada Gus Ahmad jauh-jauh dari Lirboyo ini. Ada Gus. Saya ingin bertanya gitu tentang pekerjaan ini Gus Ahmad. Okay. Tapi bukan antara kita Gus ya. Saya tidak menyindir Gus Imin ini. Jadi pertanyaannya nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan kita sebagai seorang karyawan, terus bos kita itu melakukan semacam kesalahan gitu Gus, terus kita ingin menyuarakan kebenaran, menegur gitu. Tapi kalau misalkan kita tegur, nanti kita disalahkan terus kita dipecat. Akhirnya saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Pada akhirnya saya nggak berani, kemudian saya tetap bekerja. Kalau misalkan saya berani, saya nanti miskin. Makan apa nanti orang-orang di rumah gitu. Jadi saya mementingkan duniawi daripada kebenaran. Itu bagaimana Gus? Baik, terkait kapan seorang muslim bisa menyerukan kebenaran, maka saya mengambil ada sebuah hadis yang mungkin sudah umum terkenal terdengar di telinga kita, yakni man ra'a munkaron falyughayyir biyadi wa illam yastati falyughayyir bilisani wa illam yastati falyughayyir biqalbi. Artinya dari hadis ini kita tarik bahwa seseorang itu menyeru untuk menegakkan kebenaran ketika melihat sebuah kemungkaran yang ada, yang tampak di mata dia, ya, yang tampak di mata dia. Bahkan kalau di kitab lain mengatakan yang bagi al-isra'u, sebaiknya ketika ada kemungkaran yang jelas-jelas tepat di mata kita, langsung kita tegur. Contoh ada orang dia mencuri atau dia melakukan kesalahan, langsung ditegur. Itu adalah sebaiknya semacam itu. Cuman dari sini ada kelanjutan lagi, keterangan yang lebih luas. Kemungkaran-kemungkaran yang boleh, yang bisa kita tegur, itu ada syaratnya. Yang pertama harus maujudun fil hal. Kemungkarannya harus ada. Nggak boleh kita kok mengorek atau terlalu mengungkit-ungkit kemungkaran yang sudah lewat. Masa lalu dia, contoh. Ya, itu nggak boleh. Oh, kamu tuh dulu, itu dulu nggak boleh. Ya, harus ada waktu itu. Itu baru kita boleh untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, mungkarnya tuh zahir. Jelas, ya, kelihatan mata. Maka nggak boleh juga dalam menegakkan kemungkaran itu tajasus. Jadi terlalu menuduh yang enggak itu. Karena ada sebuah cerita terkait masalah tajasus ini. Waktu itu sahabat Umar sedang berjalan-jalan pada malam hari. Kemudian dia mendengar ada seorang laki-laki bersama istrinya, ada kegiatan di dalam rumah. Terus beliau masuk melihat di dalamnya itu ada khomer, minuman keras di mejanya. Kemudian sahabat Umar menuduh kepada kedua suami istri tersebut, ya, yang mana bahasanya adalah ya adu wallah adzonanta annallaha yasturuka wa anta ala maksiatik wa anta ala maksiatihi. Hai musuh Allah, apakah kamu menyangka bahwa Allah akan menutupi kemungkaran kamu, menutupi kesalahan kamu, sedangkan kamu berada pada maksiat? Intinya sahabat Umar itu menuduh mereka sedang minum-minuman. Padahal waktu itu nggak ada praktek minum, nggak ada. Hanya ada wujud sebotol minuman keras. Tapi nggak diminum. Lalu akhirnya laki-laki tersebut menjawab, oke Umar, kalau seandainya saya melakukan satu kesalahan, kamu itu malah melakukan 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, yakni beliau menjawab, ya Amirul Mukminin la ta'jal, ya, yang mana kamu itu terlalu tajasus. Tajasus itu terlalu mencari kesalahan-kesalahan yang tidak valid atau tidak zahir. Ya, tidak zahir. Prejudice, praduga. Praduga. Nah, itu kesalahan kamu yang pertama, ya. Yang kedua, kesalahan kamu yang kedua adalah kamu masuk ke rumah bukan dari pintu depan, tapi dari pintu belakang. Padahal kata firman Allah, waqtul buyuta min abwabiha. Ya, itu kesalahan kedua dari kamu. Kesalahan yang ketiga yakni apa? Ketika kamu masuk ke rumah, kamu tidak meminta izin dan tidak salam dulu kepada sahibul bait, pemilik rumah. Jadi otomatis kamu sudah memiliki 3 kesalahan.
Ya, oke. Akhirnya sahabat Umar merasa berintrospeksi diri, oh nggih, saya salah. Akhirnya sahabat Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, kamu benar, maafkan saya. Nah, akhirnya sahabat Umar melanjutkan kembali, kira-kira apa kebaikan yang kamu lakukan supaya aku bisa memaafkan kamu? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, jawab laki-laki tersebut, ketika kamu memaafkan aku, maka aku tidak akan mengulangi perbuatan ini selamanya. Nah, ini adalah sebuah cerita bahwa dalam kemungkaran pun kita tidak boleh terlalu mendetailkan. Kalaupun tidak jelas, tidak pas dilakukan secara zahir, maka nggak masalah. Lalu yang terakhir, kemungkaran yang wajib untuk ditindakan adalah kemungkaran yang disepakati. Kalau kemungkaran itu masih khilaf, maka ya berarti nggak boleh kita vonis gitu ya. Maka ketika melihat kasus seperti Mas Bobi itu, kalau seandainya saya melihat kemungkaran pada bosnya, pada petingginya, dan nanti akan berdampak pada kemadharatan bagi dirinya Mas Bobi dan keluarga, maka syarat daripada amar ma'ruf nahi munkar adalah salamatul akibah. Harus selamat bagi orang yang menegak kemungkaran itu. Kalau seandainya nanti kok Mas Bobi menegakkan kemungkaran kok mengakibatkan menegakkan kerusakan, kebenaran, melawan kemungkaran kok berakibat salah, berakibat beliau itu fatal atau nanti hancur keluarganya dan sebagainya, mending panjenengan memakai teori yang terakhir tadi, falyughayyir biqalbi. Jadi ingkar bil qalbi saja. Daripada tapi dzalika at'aful atful iman. itu kelasmu memang kelas. Iya. Jadi hifdzun nafsi itu penting sekali. Menjaga Gus Muhammad diri. pernah negor atasan. Saya nggak pernah punya atasan. Oh iya. Punya tapi bil kolbi semua. Nggak berani. Yang penting caranya, Bob. Oh siap Gus. Jadi disitulah pentingnya ilmu, karena menegakkan kebenaran pun ada etikanya. Kemudian ada tahapan-tahapan level kapasitasnya. Menarik sekali. Pemirsa, kita break sejenak, tetaplah bersama saya dan Bobi serta didampingi Gus Ahmad, Kiai dari Lirboyo, setelah beberapa hal sebagai berikut. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.